Part 20. Pertemuan tak terduga. Tasya belum mampu menghapus kesedihan yang menimpa dirinya. Dia tidak kuasa jika mengingat perpisahannya dengan buah hati tercinta. Walaupun awal pernikahannya dengan Kenzo hanya sebuah kesepakatan, tetapi dia akhirnya bangga menjadi istri laki-laki itu. Saat ini, kepedihan itu makin membuat Tasya tidak berdaya. ASI yang seharusnya dia berikan kepada anak yang baru dia lahirkan, kini terbuang begitu saja. Tasya merindukan sang buah hati tercinta. Wanita itu membuka ponsel. Dia memandangi foto dirinya, Kenzo dan putra mereka. Tasya hanya mampu menyentuh dua orang yang dia cintai itu melalui bedah pipi tersebut. Hatinya benar-benar sangat sakit. "Syah, kamu nangis lagi ya?" Rani mengusap punggung sahabatnya. "Rasanya sakit banget, Ran. Aku kangen anakku." Air mata Tasya kini telah menganak sungai. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Syah. Aku minta maaf karena tidak dapat membantumu." Rani turut sedih melihat keadaan Tasya. "Kamu gak perlu minta maaf, Ran. Aku harus kuat menanggung semua ini." "Kamu yang sabar ya." Dua sahabat itu pun berpelukan. Rani tidak kuasa menyaksikan kesedihan yang menghampiri Tasya saat ini. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi hati kecilnya mengatakan sangat ingin bertemu dengan Siska ataupun Kenzo. Tasya bersedih karena tidak dapat tinggal bersama putranya, sedangkan Siska merasa sangat kesal mendengar tangisan anak sahabatnya. Saat ini, Kenzo telah berangkat ke kantor. Dia pun mendatangkan pengasuh sang buah hati ke rumahnya. "Kerjaan kamu apa sih? Aku kesal mendengar tangisan anak itu." Siska berteriak kepada pengasuh Kevin. Sejak Kenzo berangkat ke kantor, tangisan anak itu tidak berhenti. "Saya sudah berusaha menenangkannya, Bu, tapi dan Kevin tetap nangis." Marni, pengasuh Kevin, memberikan jawaban kepada Siska. "Saya nggak mau tahu. Kamu harus bisa membuat dia tidak menangis." Siska tetap menaikkan suara. Setelah itu, dia pun berlalu dari hadapan Marni. Bi Ina yang menyaksikan tingkah istri majikannya hanya bisa menggeleng. Dia sangat ingin menyampaikan perbuatan wanita itu kepada Tasya, tetapi dia tidak berani. Bi Ina tahu seperti apa watak Siska. Siska tidak akan sungkan untuk menyakiti orang yang mencoba mengusik hidupnya. Jangankan orang lain, Tasya yang merupakan sahabatnya sejak dulu dengan tega dia campakkan. Bi Ina sangat kasihan melihat anak majikannya yang tidak berhenti menangis sejak tadi. Dia pun menghampiri bayi itu dan mencoba menenangkannya. Bi Ina berharap agar usaha yang dia lakukan berhasil. "Coba saya yang gendong dan Kevin, Mbak." Bi Ina meraih Kevin dari tangan pengasuhnya. "Terima kasih, Bi." Marni merasa bersalah karena belum mampu menenangkan anak majikannya. "Iya, sama-sama." Bi Ina pun menggendong Kevin sambil bernyanyi pelan agar anak itu tidak menangis lagi. "Maaf, Bi, mau nanya, ibu yang duduk di kursi roda tadi siapa?" "Ibunya dan Kevin. Tapi kenapa sepertinya gak suka melihat anaknya sendiri?" Marni penasaran hingga melontarkan pertanyaan kepada Bi Ina. "Bukan, Mbak. Namanya Bu Siska. Beliau istri pertama Pak Kenzo." Bi Ina memberikan penjelasan. "Terus, dan Kevin anak siapa?" Marni kembali bertanya. "Anak Bu Tasya, istri kedua dari Pak Kenzo." "Bu Tasya kemana? Kenapa ninggalin anaknya?" "Itu urusan mereka. Kita tidak berhak ikut campur." Bi Ina tetap menyembunyikan apa yang dia ketahui tentang Tasya. Setelah beberapa menit dalam gendongan Bi Ina, Kevin pun terdiam. Namun, Siska tiba-tiba marah melihat wanita parubaya itu menenangkan anak sahabatnya. Siska pun menghampiri Bi Ina dan Marni. "Kenapa jadi Bibi yang ngomong? Tugas Bibi itu di dapur. Sekarang juga Bibi berikan anak itu ke Marni." Siska dengan tegas menyampaikan hal itu kepada asisten rumah tangga tersebut. Bi Ina akhirnya menyerahkan anak majikannya kepada Marni sebagai pengasuhnya. Hatinya sangat sakit melihat sikap yang Siska tunjukkan. Bi Ina menganggap Siska tidak memiliki perasaan.
Kenzo kembali menghubungi Tasya. Sejak pergi dari rumah, wanita itu tidak menerima teleponnya dan pesan juga hanya dibaca. Saat ini, Kenzo tidak fokus bekerja karena memikirkan ibu dari anaknya tersebut. Kenzo terus mencoba dan berharap agar Tasya menerima panggilan darinya. Namun, sudah beberapa kali menghubungi nomor kontak sang istri, tetap tidak diangkat. Kenzo merasa tidak sanggup menahan kerinduannya terhadap Tasya. "Kamu kemana sayang? Kenapa nggak angkat teleponku? Apakah kamu tidak merindukan anak kita?" Kenzo bermonolog sambil memandang foto Tasya di ponselnya. Kenzo tidak ingin tetap diam dengan kepergian Tasya. Dia pun segera beranjak meninggalkan kantor dan berniat menuju rumah sang ayah mertua. Kenzo berharap akan menemukan Tasya di sana. Kenzo pun menelusuri jalan menuju tempat tinggal ayah Tasya. Tiba-tiba, Kenzo melihat sosok Rani. Laki-laki itu sangat tahu seperti apa kedekatan Tasya dan Rani. Dia juga melihat kehadiran wanita tersebut saat pernikahannya dengan Tasya. Kenzo segera menepi, lalu memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya. Dia pun turun, kemudian menghentikan Rani yang hendak menyeberang. Wanita itu sangat terkejut melihat keberadaan suami sahabatnya. "Kenapa menghentikan langkahku?" tanya Rani kepada Kenzo. "Aku mohon, katakan di mana Tasya saat ini. Anak kami butuh ibunya." Kenzo menyusun 10 jari untuk memohon kepada Rani. "Kenapa kamu sangat yakin kalau aku mengetahui keberadaan Tasya?" "Karena kamu sahabat Tasya." "Siska juga sahabat Tasya. Kenapa kamu tidak menanyakan padanya?" "Siska tidak tahu keberadaan Tasya. Kalau dia tahu, dia tidak mungkin menyalahkan Tasya yang tiba-tiba meninggalkan rumah dan anak kami." "Kamu percaya pada Siska?" "Justru aku ingin menemuinya dan menanyakan tentang Tasya." Rani sangat kesal mengingat kesepakatan Siska yang dibuat bersama Tasya. "Maksudnya apa, Ran?" "Tanya pada istri pertamamu. Apa sebenarnya yang dia lakukan pada Tasya? Mungkin asisten rumah tangga di rumahmu berusaha menyembunyikan siapa Siska, tapi aku enggak. Aku enggak mau melihat sahabatku sedih dan menderita. Aku akan mengantarkanmu pada Tasya." Kenzo langsung bersemangat. Rani pun memasuki mobil Kenzo. Wanita itu tidak ingin menyembunyikan keberadaan Tasya dari laki-laki yang sangat mencintainya. Rani sangat tahu siapa Siska, perempuan egois yang tidak ingin melihat orang lain bahagia. Rani tahu kalau Siska sering membantu kesulitan Tasya sejak dulu. Namun semua itu tidak gratis. Siska selalu melakukan kehendaknya kepada Tasya, dan dia sering menganggap wanita itu sebagai asisten pribadinya. Kenzo dan Rani akhirnya tiba di rumah kontrakan. Kedua orang itu segera turun. Rani mengetuk pintu sambil memanggil nama Tasya. Tidak menunggu lama, pintu pun terbuka. Tampak Tasya dengan wajah sangat terkejut. "Sayang." Kenzo langsung meraih tangannya. "Apa-apaan ini, Ran? Kenapa kamu memberitahukan keberadaanku?" Tasya kecewa melihat apa yang dilakukan sahabatnya. "Maafin aku, Syah. Aku gak sanggup membayangkan anakmu hidup tanpa seorang ibu." Rani meminta maaf kepada Tasya. "Tapi ini gak bener, Ran. Aku harus bilang apa ke Siska?" "Kenapa kamu harus takut padanya? Mas Kenzo juga suamimu dan kalian saling mencintai. Kalian juga sudah punya Kevin sekarang. Siska gak ada hak melarangmu untuk bersatu dengan Kenzo." Rani pun memberikan pengertian kepada Tasya. "Apa yang terjadi, sayang? Apa kamu gak kangen dengan anak kita?" Kenzo memegang kedua pipi Tasya. "Itu gak mungkin, Mas. Aku sangat merindukan anakku. Tapi aku harus melakukan ini demi kebaikan bersama." "Kebaikan bersama kamu bilang? Kamu pikir aku dan Kevin akan baik-baik saja setelah kamu pergi? Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu?" Kenzo merasa kesal mendengar ucapan Tasya. "Kamu gak ngerti, Mas. Aku terpaksa. Aku gak punya pilihan lain. Aku ingin kamu pulang sekarang. Anak kita membutuhkanmu." "Tapi, Mas..." "Pergilah, Syah." Rani pun menyetujui permintaan Kenzo. "Bagaimana dengan Siska, Ran? Kamu jujur aja sama suamimu.
Apa yang terjadi sebenarnya? Kalian pasti akan menemukan solusinya. Kenzo sangat bingung dan tidak mengerti apa yang Tasya dan Rani bicarakan. Namun, dia akan menanyakannya dan meminta penjelasan kepada sang istri nanti saat mereka sudah pergi dari rumah kontrakan Rani. Pasangan suami istri tersebut akhirnya meninggalkan Rani. Tasya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu sebelum beranjak dari rumah kontrakan Rani tadi. Kini, dia sudah berada di mobil bersama Kenzo. Tasya tidak mengerti kenapa Kenzo senyum-senyum sendiri sambil mengemudikan mobil. Dia ingin bertanya, tetapi rasa canggung itu muncul saat mengingat surat yang dia tulis untuk sang suami. Tiba-tiba Kenzo menepi, lalu menghentikan mobil. Tasya pun terkejut. "Kenapa berhenti, Mas?" Tasya bertanya kepada suaminya. "Aku ingin kamu menjelaskan semuanya tentang kepergianmu dan cintamu padaku." Kenzo mendekatkan wajahnya sangat dekat dengan Tasya. Aku ingin mendengar kata cinta itu keluar langsung dari bibirmu. Tasya tidak mampu berkata apa-apa di depan Kenzo. Dia bersikap tidak seperti biasanya, berusaha kasar dan sering marah kepada sang suami. Sekarang dia justru terdiam, tetapi membalas tatapan laki-laki yang dia cintai itu. Bagaimana reaksi Siska mengetahui kepulangan Tasya?